Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat ya seperti biasanya. Nah, baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Nah, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, seperti biasa ya, kakak akan mengecek kehadiran adik-adik. Baiklah, kakak mulai ya. Agus, hadir. Ahmad, hadir. Aini, hadir. Bagas, hadir. Bella, hadir. Cinta, hadir. Dharma, hadir. Wah, semuanya hadir ya, hari ini lengkap ya. Baik, pintar sekali. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Kita akan belajar apa? Belum ada yang tahu? Nah, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, kakak ingin bertanya. Pernahkah adik-adik dalam kehidupan sehari-hari melakukan surat-suratan? Apa sih surat-suratan itu? Misal adik-adik ya ingin memberikan suatu rahasia yang tidak boleh orang lain tahu, maka adik tulis tuh di kertas, terus adik kirimkan ke teman adik-adik. Atau enggak, antara yang tadi tuh ya, Bella sama Cinta, itu kan sebelahan ya mejanya ya. Nah, itu tiap hari surat-suratan terus. Pernah enggak? Pernah ya? Pernah semuanya? Ya, pernah semuanya. Nah, kira-kira pernah enggak waktu adik-adik ngirim surat, ternyata dibaca dong sama teman-teman yang lain? Pernah? Terus kalian merasa kesal karena suratnya yang tadi rahasia ternyata diketahui oleh orang lain? Nah iya, sekarang kakak akan memberitahu cara berkomunikasi, cara menyampaikan suatu pesan, apalagi itu pesan rahasia, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana sih kak caranya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Caranya kita akan menuliskan sebuah pesan dengan menggunakan sandi. Menggunakan sandi. Nah, iya benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai sandi pramuka. Nah, nanti setelah kita belajar, kakak berharap adik-adik dapat menuliskan dan menerjemahkan suatu kalimat menggunakan sandi pramuka. Nah, sandi yang kita gunakan kali ini yaitu sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk belajar? Tentunya siap ya. Oh ya, nanti kita akan belajar dalam regu seperti biasanya ya. Jadi nanti kakak akan membagi kalian ke dalam regu masing-masing seperti regu biasanya. Nah, adik-adik, sebelum memulai kegiatan, adik-adik harus tahu apa sih sandi itu? Ya, benar sekali. Sandi dalam bahasa Sanskerta memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan sandi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti rahasia atau kode. Jadi kalau adik-adik ingin menuliskan surat dan itu adalah surat rahasia, tidak ingin diketahui oleh orang lain, adik-adik dapat menuliskannya menggunakan sandi. Nah, sebelumnya coba adik-adik perhatikan contoh ini ya. Adakah yang tahu apa sih arti dari sandi yang kakak tampilkan ini? Adakah yang bisa menerjemahkannya? Ya, tulisannya itu adalah pramuka. Nah, sekarang kakak punya contoh lagi. Perhatikan ya. Adakah yang tahu kakak tulis apa? Ya, pramuka. Loh, kak,
kok yang satu tadi pramuka, tapi yang contoh kedua juga pramuka. Padahal bentuk sandinya beda loh, Kak. Nah ya, pintar sekali. Jadi pada contoh yang pertama dengan contoh yang kedua itu sama-sama tulisannya memiliki arti pramuka. Tapi tulisan sandinya berbeda. Karena kakak menggunakan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Kira-kira perbedaannya di mana ya? Ya, benar sekali. Pada contoh yang pertama, pada sandi kotak 1, pada setiap kotak hanya terdapat 1 titik. Sedangkan yang contoh sandi kotak kedua, pada satu kotak ada yang memiliki 2 titik. Itu salah satu perbedaan dari sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Kira-kira ada perbedaan lain nggak ya? Ya, pada contoh yang pertama, sandi kotak 1 memiliki segitiga terbuka, bentuk segitiga terbuka. Sedangkan yang sandi kotak 2 tidak memiliki bentuk segitiga terbuka. Nah, jadi adik-adik nanti kalau adik-adik menemukan soal atau menemukan sebuah tulisan menggunakan sandi di mana sandinya ada segitiga terbuka dan dalam satu kotak hanya memiliki 1 titik, itu adalah contoh dari sandi kotak 1. Jadi adik-adik tidak perlu bingung, wah tulisan ini menggunakan sandi yang mana ya? Adik sudah tahu kalau itu menggunakan sandi kotak 1. Kalau misal dalam satu kotak ada 2 titik, tapi nggak ada segitiga terbuka, nah itu berarti menggunakan sandi kotak yang kedua, sandi kotak 2. Nah, adik-adik sebenarnya ciri-ciri dari sandi kotak 1 yaitu seperti ini ya. Dalam satu kotak hanya memiliki 1 titik dan juga memiliki bentuk segitiga terbuka. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham? Ya, sudah paham semua ya? Yakin? Ya, sudah paham. Kalau sudah, kakak akan membagi kalian ke dalam regu, membentuk kalian ke dalam regu masing-masing seperti biasanya. Sekarang coba semuanya bersiap. Semuanya berdiri dalam keadaan sikap sempurna. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang dalam hitungan ketiga semuanya sudah berbaris sesuai dengan regu masing-masing. Regu putra berada di sebelah kiri kakak dan regu putri berada di sebelah kanan kakak. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3, go! Nah, baik, pintar. Semuanya sudah berbaris rapi sesuai dengan regunya ya. Nah, Kak, kita bakal ngapain sih, Kak? Nah, kita akan membuat 5 buah pertanyaan menggunakan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Jadi nanti dalam setiap regu akan membuat 5 buah pertanyaan. Nah, pertanyaannya tadi ditulis menggunakan sandi kotak 1 sama sandi kotak 2. Kak, pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya terserah, bebas. Pokoknya tentang kepramukaan. Boleh tentang sejarah pramuka, boleh tentang kode kehormatan, seperti itu, boleh tentang lagu wajib. Nah, nanti kalau sudah selesai, soal yang sudah kalian buat akan ditukarkan dengan kelompok yang lain untuk dijawab. Nanti jawabnya juga menggunakan sandi ya. Nah, bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah siap paham semuanya? Bagus, kalau sudah siap paham semuanya, sekarang di tempat masing-masing seperti biasa. Goji ge belonggo siji longgo kabeh sing tak longgo desa tak kintang-kintang tak kintang-kintang. Sudah duduk semuanya ya. Nah, baik, sekarang adik-adik sudah bisa mulai berdiskusi membuat 5 soal pertanyaan menggunakan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Kakak beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Nah, baik adik-adik, sekarang waktu 15 menit sudah selesai.
sekarang sudah selesai semuanya? Sudah? Nah, kalau sudah, kakak memiliki beberapa kertas. Apa sih kak kertas itu? Kertas ini bertuliskan nama-nama dari regu kalian. Ada regu Garuda, regu Mawar, regu Melati, regu Elang. Semuanya ada di kertas ini. Nah, nanti setiap pinro akan mengambil satu kertas yang sudah kakak sediakan. Nah, kertas yang kakak sediakan bertuliskan menggunakan sandi. Tentunya adik-adik harus memecahkan dulu maksud dari sandi yang ada di kertas ini. Nah, kertas ini nantinya ketika adik misal regu Garuda menerima Melati misal. Nah, nanti pertanyaan yang dibuat oleh Garuda diserahkan kepada Melati. Seperti itu. Nah, misal regu Melati mendapatkan elang. Nanti pertanyaan yang dibuat oleh regu Melati dikasihkan kepada regu elang untuk dijawab. Dapat dipahami? Dapat. Oleh karena itu, ayo sekarang semua pinro maju ke depan. 1, 2, 3. Nah, oke. Sekarang masing-masing pinro dapat ambil ini. Nah, baik ini. Ini untuk regu Melati mendapatkan apa ya? Nah, baik, ini nanti dipecahkan dulu, baru setelah itu langsung ditukarkan dengan regu sesuai dengan yang ada di kertas ini ya. Nah, sudah dipecahkan semuanya? Sudah. Nah, jadi tadi regu Melati mendapatkan regu apa? Regu Garuda, ya. Baiklah, coba regu Melati kasihkan soal yang sudah dibuat kepada regu Garuda. Sedangkan regu Garuda nanti harus menjawab pertanyaan dari Melati. Sekarang Garuda mendapatkan regu apa tadi? Regu Mawar. Baiklah, sekarang pertanyaan yang sudah dibuat diberikan kepada regu Mawar. Nah, begitupun yang lainnya ya. Nah, sekarang kalau sudah, kakak beri waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaan yang kalian peroleh dari regu berdasarkan kertas yang tadi. Dimulai dari sekarang. Halo adik-adik, ternyata waktu 20 menit sudah selesai. Apakah masih ada yang belum selesai mengerjakan? Sudah semuanya ya? Bagus kalau sudah semuanya. Mari kita beri jempol semangat dulu. 1, 2, 3. Ini loh jempolku, kanggo awakmu. Sing unyu-unyu. Mantap. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus, adik-adik dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Nah, baik, sekarang adik-adik coba kalian kembalikan kertas yang sudah kalian kerjakan barusan, kembalikan ke regu yang semula. Tadi regu Melati mendapatkan punya siapa, itu dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan nanti regu yang memberikan soal tadi kakak kasih waktu 5 menit untuk mengoreksi jawaban dari regu lainnya. Jadi kakak kasih waktu untuk setiap regu mengecek jawaban yang sudah dijawab oleh regu yang lainnya. Bagaimana? Sudah dapat dipahami? Sudah dapat? Baik, sekarang 1, 2, 3. Kembalikan ke regunya. Sudah? Sekarang kakak hitung dari sekarang, 5 menit dari sekarang, semuanya mengoreksi jawaban dari regu lainnya. Setelah dikoreksi, langsung diletakkan di meja kakak untuk nantinya kakak lihat hasilnya. Dapat dipahami? Siap paham? Baik. Kakak beri waktu 5 menit ya, dari sekarang. Alhamdulillah hari ini adik-adik sudah menyelesaikan kegiatan dengan sangat baik dan tepat waktu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik adik-adik, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kakak memiliki sebuah soal evaluasi adik-adik kerjakan untuk menambah pengetahuan adik mengenai materi sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Baiklah, sekarang siapkan alat tulisnya ya. Ini soalnya. Nah,
Nanti siapa yang sudah selesai dapat mengumpulkan di meja kakak terus kembali ke tempat masing-masing. Seperti itu ya. Baiklah, sekarang dikerjakan, kakak beri waktu 10 menit. Bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, baiklah. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini kita sudah melakukan apa saja sih? Sudah belajar apa aja sih? Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu sandi. Fungsi daripada sandi. Sandi adalah bisa disebut dalam bahasa Sanskerta yaitu rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu rahasia atau kode. Dan sandi dapat kita gunakan jika kita ingin menuliskan sesuatu tapi sifatnya rahasia, tidak boleh orang lain tahu. Nah, selain itu adik-adik sudah belajar apa saja? Ya, adik-adik tadi sudah belajar menuliskan soal menggunakan sandi kotak 1 dan 2 ya. Apa sih perbedaannya sandi kotak 1 dan sandi kotak 2? Ya, benar. Perbedaannya adalah jika pada sandi kotak 1, dalam satu kotak hanya ada 1 titik. Dan juga memiliki bentuk segitiga terbuka. Sedangkan untuk sandi kotak 2, dalam satu kotak ada yang memiliki 2 titik dan tidak memiliki sandi terbuka, tidak memiliki bentuk segitiga terbuka. Nah, selain itu adik-adik juga sudah belajar apa ya? Ya, tadi sudah belajar itu ya menerjemahkan soal untuk menjawabnya, terus adik-adik jawab lagi menggunakan sandi lagi ya. Aduh kak, harus berpikir. Iya, tapi senang toh? Senang, merasa gembira melakukannya, atau jangan-jangan ada yang tidak senang? Senang semuanya ya. Nah, baiklah adik-adik, kita harus senantiasa merasa bersyukur atas kesenangan, kenikmatan yang kita peroleh setiap harinya. Kita harus bersyukur masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, dan juga kita masih bisa melakukan kegiatan pramuka hari ini ya. Kegiatan kepramukaan yang menyenangkan ini ya adik-adik. Dalam regu kakak berikan waktu untuk menerjemahkan terus menjawab, menulis soal gitu ya. Senang semuanya ya. Nah, baik, senang. Kita coba nyanyi ya, yang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. Hore! Senang ya. Nah, baik, sekarang sebelum kakak akhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Nah, dan juga kakak minta maaf jika dalam kegiatan ini kakak memiliki salah kepada adik-adik. Begitupun adik-adik jika merasa memiliki salah kepada teman-teman yang lainnya, harus segera untuk minta maaf. Nah, untuk kegiatan minggu depan kita akan belajar tentang sandi Semapur. Jadi kita akan belajar di luar. Kita akan belajar menggunakan sandi Semapur. Yang memiliki bendera Semapur dapat dibawa, yang tidak boleh tidak membawa. Nah, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.